Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bon Project. Kali ini saya ada di Manokwari. Ikuti terus perjalanan survei kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Perjalanan survei diawali dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dikarenakan fokus survei kali ini adalah verifikasi lokasi yang akan mendapat bantuan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Survei kali ini akan mensasar dua lokasi yang konon belum berlistrik. Yang pertama adalah distrik Anggi di Pegunungan Arfak, dan yang kedua adalah Kampung Seni di Maibrat. Pancing Marina itu musik bunyi sampai pagi. Oh, itu dari mana, Bro? Di lo ada telepon kok? Wah, saya ada telepon di Zaldi, bro. Di Jatuh. Baru saya bicara dengan tuh ada di Marina ini. Suwanto? Suwanto, Kenapa, Indra? Aku sudah pengen, kok. di mana? Pengen menyala. Mobil terbakarnya di mana? Pegunungan Arfak merupakan kabupaten yang berjarak 90 km dari pusat kota Manokwari, atau sekitar 4 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Kabupaten ini terletak di atas pegunungan yang bernama sama. Kondisi jalan menuju Pegav atau Pegunungan Arfak belum semua diaspal. Sebagian masih berupa agregat tanah yang dikeraskan. Umumnya di jalur-jalur yang masih mengalami longsor, tanjakan dan turunan yang banyak dilintasi air. Tidak semua kendaraan dapat menuju Pegunungan Arfak. Hanya kendaraan 4-wheel drive dengan kondisi mesin prima yang dapat melintasi ruas jalan tersebut. Bannya pun harus berbentuk cakar atau pacul, sehingga dapat lebih menggigit dan tidak slip. Hal ini dikarenakan medan yang dihadapi untuk mencapai Kabupaten Arfak merupakan punggungan terjal serta lembah curam. Jalanan pun sebagian masih belum teraspal alias tanah merah yang pasti sangat licin ketika hujan turun. Di beberapa tempat, bahkan kendaraan dihadapkan pada medan satu jalur, di mana sisi sebelah kirinya merupakan jurang yang cukup dalam. Salah perhitungan sedikit, bisa-bisa kendaraan terprosok masuk ke dasarnya. Benar-benar menegangkan. Di beberapa luas jalan menuju Kabupaten Pegunungan Arfak, kendaraan diharuskan untuk melintasi sungai, dikarenakan belum adanya akses jembatan yang dibangun. Selain mobil 4-wheel drive dengan kondisi prima, dibutuhkan juga sopir yang benar-benar handal. Disinilah peran kendaraan yang menuju Pegunungan Arfak menjadi sangat penting. Kendaraan yang digunakan bisa saja dibilang wah karena terkenal bandel dan penuh modifikasi. Tiap mobil biasanya dilengkapi dengan mobile rig sebagai alat komunikasi antar kendaraan yang melintas. Alat ini berguna untuk mengetahui segala informasi yang dibutuhkan supir dalam melintasi tiap daerah. Seperti jika jalan terputus karena sungai luap, atau ruas yang tertutup longsor, hingga tanjakan yang terjal terlalu licin hingga tidak bisa dilewati. Beberapa kali, alat ini juga digunakan supir untuk meminta pertolongan ketika terjadi masalah di perjalanan seperti mogok atau terprosok jurang.
Setelah sampai lokasi, pegal-pegal dan pada pinggang biasanya hilang ketika melihat derasnya air sungai yang jernih. Terkadang akses menuju sungai harus menembus semak-semak penuh duri. Kami senang jika menemukan lokasi yang sesuai dengan harapan kami. Selain sungai yang deras, sungai dikelilingi oleh lingkungan hutan yang asri. Di lokasi tujuan, Pak Hari langsung membuat konsep imajiner mengenai layout, posisi pembangkit, dan saluran. Pengukuran level head dihitung menggunakan altimeter, sedangkan bagian saya nanti adalah melakukan pengukuran debit air sungai. Satu, akses mudah. Dua, airnya bagus. Tiga, headnya pun lumayan Pak. Di permen usulan itu ada Pak surat. Seperti biasa, alat current meter andalan saya disiapkan, mulai dari pengecekan propeller hingga kabel penghubung ke data logger. Pengukuran diambil dari mulai pinggir sungai hingga tengah sungai. Di sini kita harus pandai melihat situasi keamanan aliran. Pastikan keselamatan terlebih dahulu. Pengukuran dilakukan beberapa kali hingga mendapatkan angka yang stabil. Tuh kan, Berapa? 4,6. Nah, 4, ulangi. Hah? 4,1 Pak. Hitung ulang. Tadi kan ada yang dua kan? Masuk saya kan 5 kubik. 5 kubik masuk ini. Debitnya. Kalau ini 7 itu kalau kecepatannya 2,2 sekitar 4,6. Itu juga udah besar Pak. Oh, besar. Tadi aja debitnya desain cuman 1000 kok. Misalnya, kan, 1000 sangat aman. Sangat aman gitu. Pasti ada terus sepanjang tahun. Pengen tahu. Setelah pengukuran dan diskusi, tak lengkap rasanya jika sudah sampai Pegunungan Arfak tidak mampir ke dua danau yang terkenal di sini, yaitu Danau Kembar Anggi Giji atau danau laki-laki dan Anggi Gita danau perempuan. Dua danau besar ini terletak di kawasan cagar alam Pegunungan Arfak yang berada di ketinggian kurang lebih 2.950 meter di atas permukaan laut. Negeri di atas awan. Masih di atas pergunungan Arfak. Kita lagi di atas puncak untuk melihat keindahan dari danau laki-laki. Indah bukan? Danau Anggi Giji maupun Anggi Gita memiliki air yang cukup tenang. Perbedaannya terletak di warna air. Danau Anggi Giji memiliki air berwarna kehitaman, sedangkan Anggi Gita memiliki air berwarna biru terang. Perbedaan ini disebabkan oleh pantulan hutan-hutan di sekitar danau dan berbagai plankton yang terdapat di dalam danau. Tumbuhan-tumbuhan khas pegunungan pun akan banyak kita saksikan di kedua danau Anggi. Umumnya, tumbuhan ini adalah endemik khas di tempat ini, yang berarti tidak ada di wilayah lain. Ketika hari semakin sore, kami harus segera kembali ke Manokwari, karena perjalanan malam akan semakin sulit dikarenakan turunnya kabut sepanjang pegunungan dan yang akan merepotkan, terlebih untuk daerah-daerah yang kanan kirinya jurang. Sekarang pukul 4.17 pagi. Kita harus berangkat pagi karena perjalanan cukup jauh, sekitar 12 jam ya, 12 jam menuju Maibrat. Targetnya sampai sana masih terang, jadi harus berangkat
Pagi-pagi banget. Pada pagi hari kami berangkat lebih awal, karena lokasi kedua ini adalah Kabupaten Maibrat, di mana membutuhkan waktu tempuh selama 12 jam perjalanan. Secara umum, kondisi jalan menuju Maibrat lebih baik dibandingkan menuju Pegaf, karena umumnya 80% sudah beraspal. Jalan menuju Maibrat menggunakan jalur Trans Papua yang menghubungkan Manokwari dengan Sorong. Jarak yang ditempuh Maibrat sekitar 360 km atau setara jarak dari Jakarta ke Pekalongan. Di dalam perjalanan kita akan melewati beberapa kampung. Yang menarik adalah para warga kampung lebih suka berbincang-bincang di atas jalan aspal atau di tengah jalan. Begitu pula binatang peliharaan mereka. Kita sering lihat anjing yang suka tidur-tiduran di jalan. Terkadang kendaraan yang lewat harus mengalah terhadap mereka. Kita harus berhati-hati jika melewati tengah kampung. Kurangi kecepatan, karena tiba-tiba ada seekor anjing akan menyeberang. Kayaknya di Tambro ada juga Pak seperti ini. Di Tambro. Oh ini ada Tambro. Lamanya perjalanan yang panjang terkadang membuat jenuh perjalanan. Kita kadang harus berhenti beberapa kali hanya untuk sekedar istirahat, buang air kecil, juga merokok. Kita istirahat dulu, pegel juga perjalanan. Di dalam tekuk terus kakinya sampai kesemutan. Ya istirahat, kencing, ngerokok. Tiap 3 jam sekali berhenti.
Dalam perjalanan ke Maibrat, kita akan melewati Gunung Petik Bintang. Gunung ini adalah jalur trans tertinggi di jalur Sorong Manokwari. Ketinggian ruas jalan berada di 1000 meter di atas permukaan laut. Gunung Petik Bintang ini berada di distrik Aifat, Kabupaten Maibrat. Pada puncak gunung, kita bisa melihat jajaran gunung yang mengelilingi lokasi. Jika waktunya tepat, kita akan melihat hamparan awan di sekitar puncak bukit. Sekarang saya ada di puncak Gunung Petik Bintang di Maibrat. Sepanjang mata memandang semua pegunungan. Perhatikan. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami tiba di Desa Seni, Distrik Mare, Kabupaten Maibrat. Akhirnya kita sampai di kampung sini. Ini di Maibrat. Nah, kampungnya. Masih ada sungai di belakang sana. Nanti kita cek. Hehehe, pintar. Siapa nama adik? Nama siapa? Siapa? Marsen. Sini dulu lihat. Kita foto. Bentar, tuh. Hai Marsen, kau umur berapa? 8. Wow, udah sekolah? Belum? Belum sekolah? Udah? Kelas berapa jadinya? Kelas 1. Sekolahnya jauh? Di situ, jalan kaki toh? Iya, jalan kaki ke sana. Iya, nggak ada lagi ya. Sudah masuk sekolah. Sudah ya. Online ya? Enggak online. Banyak yang kelas 1. Berapa kelas? Berapa orang? Ada 3. Oh, kelas 1 ada 3. Satu sekolah ada berapa orang? Nggak tahu ya. Ada 20. Banyak ya. Dada dulu. Ini ada gambarnya tuh. Ya. Halo. Halo. Ini nggak ada dadanya, nggak apa-apa. Ya. Sekali. Kali Ombak adalah sebuah kali atau sungai memiliki arus sungai seperti ombak. Jadi Kali Ombak terkenal menjadi destinasi wisata pemandian karena memiliki beberapa kolam bertingkat dan arus yang deras. Sayangnya, fasilitas wisata ini belum didukung dengan adanya listrik. Listrik di desa ini masih swadaya, urunan untuk membeli solar untuk menghidupkan listrik. Jika tidak ada solar, maka desa kembali gelap. Untuk itu, kami melihat adanya potensi sungai yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik. Rencananya ke depan akan dibangun PLTMA untuk mengalir listrik di beberapa desa sekitarnya. Awas Pak Won. Aman. Ini kan harus. Kau turun ke dalam ini. Harus. Adik. Jangan sampai hanyut ya. Berat, ini. Ini untuk ke sana. Nah, bisa. Nah, coba ya bawah. Ya, tidak. Ada dulu, ya. Pegang kepalanya itu. Pegang kepala yang atas, pegang. Nah, yang lurus. Kamu di atas.
Oke, nggak berubah. Setelah hari gelap, kami harus meneruskan perjalanan ke kota Sorong. Masih ada 244 km menuju kota Sorong. Kami berencana untuk beristirahat di sana. Setelah perjalanan panjang selama semalaman, akhirnya kita sampai juga di kota Sorong. Hari ini kami pulang dari Bandara Sorong. Jadi sementara di malam kami menginap di Hotel Ambramo. Buat yang sudah mengikuti perjalanan kami, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar tahu info-info perjalanan survei berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.